Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Beberapa minggu yang lalu, saya kedatangan seorang tamu, pejabat dengan jabatannya pemimpin divisi manajemen risiko di suatu perusahaan besar. Awalnya beliau bertanya kepada saya tentang manajemen risiko, tentang three line of defense, tentang risk matrix, dan lain sebagainya. Setelah diskusi itu berjalan lama, beliau bertanya kepada saya, "Pak, apakah ada risiko di masa pensiun?" Pertanyaan ini cukup menggelitik di saya. Saya ingin menjawabnya secara bergurau, tapi saya juga tidak berani karena tidak ada ekspresi di wajah beliau untuk bergurau, sehingga saya menjawabnya dengan serius. Saya katakan bahwa banyak orang menyiapkan dana pensiun sebelum pensiun. Mereka menyiapkan tabungan yang cukup, memiliki beberapa aset, tapi banyak yang lupa menyiapkan tentang risiko kehidupan. Risiko kehidupan setelah pensiun itu seperti apa saja sebetulnya? Bahwa risiko terbesar di masa pensiun adalah risiko kehilangan identitas. Kenapa itu merupakan risiko? Karena itu menjadi mental yang akan berdampak negatif apabila tidak kita persiapkan. Risiko kehilangan identitas karena pada waktu bekerja, pejabat itu mempunyai identitas sebagai manajer, kepala seksi, direktur, kepala divisi, dan lain sebagainya. Identitas itu tiba-tiba hilang ketika memasuki masa pensiun. Dan apakah itu sudah dipersiapkan? Beliau bertanya, apakah itu merupakan suatu risiko? Saya jawab ya, itu merupakan suatu risiko karena apabila tidak bersiapkan, kesiapan mental itu akan berdampak terhadap kehidupan kita ketika kita menjalani masa pensiun. Risiko yang kedua adalah ketika kita bangun tidur setelah ketika kita menjalani masa pensiun, itu dialami kadang-kadang 3-6 bulan pertama. Ternyata beda. Waktu dia bangun, mereka bertanya, sederhana dan menurut saya sangat logis, apa yang akan saya kerjakan pada hari ini? Itu adalah suatu risiko mental yang harus dipersiapkan, sehingga sebelum masuk masa pensiun, kita mesti mempersiapkan hal-hal seperti tersebut agar risiko mental itu tidak berdampak kepada kehidupan kita. Risiko yang ketiga adalah sangat umum, karena usia sudah lanjut di atas 57 tahun, biasanya ada risiko kesehatan. Kesehatan pada umumnya pada para pensiunan itu adalah menurun. Sehingga bagaimana kita harus mempersiapkan risiko itu? Jadi bagaimana agar kita mengantisipasi risiko itu? Yaitu ketika kita masih aktif bekerja, luangkan sedikit waktu untuk olahraga kecil, jalan kaki dan lain sebagainya. Ya, sisihkan waktu 30 menit. Dan siapkan pola hidup kita, dan siapkan pola makan kita. Jangan jor-joran pada waktu kita masih bekerja. Karena kalau kita lupa dengan olahraga kecil, lupa dengan pola hidup, lupa dengan pola makan kita masih bebas dan masih memiliki segalanya, maka akan terjadi risiko kesehatan setelah kita menjalani masa pensiun. Risiko yang lainnya adalah masalah risiko keuangan. Ini sudah pasti kita mengalami risiko keuangan, karena ketika kita pensiun, pendapatan kita menurun cukup banyak.
Kalau di tempat saya bekerja di salah satu bank pemerintah, pendapatan setelah pensiun itu mungkin tinggal 15% dari pendapatan kita sebelumnya. Sehingga hal itu mesti kita persiapkan. Tapi yang saya katakan bahwa kesiapan dari keuangan itu bukan satu-satunya, karena ada lagi yang lebih penting, yaitu kesiapan mental. Dan yang paling sering dialami risiko ketika kita pensiun adalah risiko kesepian. Karena apalagi kalau kita tinggal berdua dengan istri saya di rumah, anak-anak sudah mempunyai rumah sendiri, sehingga kita tinggal berdua, akan timbul risiko kesepian. Untuk menghindari risiko itu atau untuk mengantisipasi risiko itu, sebaiknya ketika kita masih bekerja, kita bergabunglah dengan komunitas, minimal di komunitas di lingkungan rumah kita, komunitas di RT kita, komunitas di RW kita, sehingga ketika kita memasuki masa pensiun, risiko kesepian akan berkurang. Tingkatkanlah silaturahmi ketika kita masih bekerja, berkunjunglah kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman lama ketika SMP, SMA, dan perguruan tinggi, sehingga pada waktu kita pensiun kita sudah tidak canggung lagi, sehingga akan terhindar menjadi risiko kesepian. Dan yang paling penting menurut saya adalah risiko kehilangan makna. Ketika kita bekerja, kita merasa kita mempunyai makna karena kita punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi begitu kita pensiun, kita akan menghadapi bahwa loh, ternyata hidup kita, waktu kita banyak sekali. Kita tidak ada target, kita tidak diburu-buru oleh suatu pekerjaan. Jadi hari-hari terasa kosong. Oleh karena itu, ketika kita masuk pensiun, tetapkanlah target-target kecil. Tetapkanlah tujuan-tujuan kecil kita ketika kita menjalani masa pensiun. Apa itu? Tujuan dan target kecil banyak sekali. Misalnya jadwal olahraga, jadwal menanam, jadwal berkunjung, jadwal jalan-jalan, jadwal trekking, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu target-target kecil atau tujuan-tujuan kecil kita ketika kita menjalani masa pensiun. Saya ada cerita pribadi tentang saya sendiri ketika saya bekerja, dan saya merasa itu adalah kesalahan besar saya, karena ketika saya bekerja, waktu saya seolah-olah untuk bekerja, tidak ada waktu selain untuk bekerja, sehingga saya ketika masa pensiun, saya nampaknya seperti tidak aktif ketika saya masa pensiun. Karena saya tidak punya komunitas, saya tidak punya hobi. Untungnya, untungnya 2 tahun sebelum pensiun, saya menyadari itu, sehingga saya mendalami, belajar tentang lukisan. Saya ikut komunitas-komunitas kecil, sehingga saya menjadi sedikit aktif, tidak pasif di 2 tahun terakhir sebelum saya pensiun. Seharusnya itu dipersiapkan lama, mungkin 3 atau 5 tahun sebelum pensiun, sehingga kita lebih aktif dan tidak pasif ketika kita bekerja. Dari hal-hal tersebut di atas, kita menyadari bahwa ketika pensiun itu bukannya kita bebas dari zona risiko. Itu ada risikonya. Ada risiko yang tadi saya sebutkan, ada risiko kesepian, risiko kehilangan makna, risiko keuangan, dan lain sebagainya. Semua risiko itu harus dikelola. Cara memperkelolanya adalah kita mempersiapkan fisik, kita mempersiapkan finansial, dan kita mempersiapkan sosial seperti yang saya katakan sebelumnya. Karena risiko di masa pensiun itu
nyata adanya. Jadi bukan nggak ada risiko setelah kita pensiun, risiko hidup di masa pensiun itu ada dan nyata. Tapi masa pensiun dapat menjadi masa yang terbaik jika kita menghadapinya dengan sadar. Masa pensiun bisa menjadi masa yang terbaik bila kita mengelola risiko itu dengan baik. Ada ungkapan kecil yang sering kita dengar bahwa ketika kita di usia muda kita takut kekurangan uang karena penghasilan kita masih pas-pasan. Tapi di usia pensiun kita takut dengan kesepian, dan wajar, dan itu logis karena mungkin persiapan finansial kita sudah cukup, mental kita sudah cukup, tapi kita takut dengan kesepian ketika kita masa pensiun. Setelah pensiun, jadi saya punya cerita sendiri. Sebelum saya pensiun, yang tadi saya ungkapkan, saya hanya mempersiapkan 2 tahun sebelum pensiun. Harusnya itu lebih lama. Sehingga setelah kita pensiun, syukur alhamdulillah saya bergabung dalam komunitas olahraga, bergabung dalam komunitas seniman lukisan di daerah kampung saya. Menurut saya kesepian itu bukan karena kesendirian. Jadi kita mesti merubah nih paradigma kita, bahwa kesepian itu bukan karena sendirian, tapi kita merasa tidak dibutuhkan. Jadi saya ulangi lagi, bahwa kesepian itu bukan karena kita sendiri, tapi karena merasa tidak dibutuhkan. Bagaimana supaya kita merasa dibutuhkan? Kita ciptakan seolah kita masih dibutuhkan, dan ternyata kita memang masih dibutuhkan oleh lingkungan kecil kita, lingkungan di lingkungan rumah kita. Karena kalau kita kesepian itu dampaknya cukup signifikan, artinya dampak negatifnya sangat besar apabila kita merasa tidak dibutuhkan sehingga kita merasa kesepian. Dampaknya itu adalah kita sering mempunyai pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang mudah negatif. Bisa kita lihat di WA group di para pensiunan, selalu memberikan komentar yang negatif, tidak pernah memberikan komentar yang positif. Itu mungkin karena beliau-beliau itu adalah kesepian, bukan sendiri kesepiannya, tapi mungkin beliau itu merasa tidak dibutuhkan, sehingga selalu berpikir negatif dan mudah emosi. Jadi kalau kita ada berdialog, berbeda pendapat, mudah emosi. Padahal yang nama berbeda pendapat itu adalah bunga dari diskusi. Dan biasanya sensitif jika orang merasa kesepian. Dan yang paling celaka biasanya diikuti oleh kesehatan yang menurun. Jadi kita harus mengubah cara pandang bahwa sendiri itu bukanlah sepi. Bahwa sepi itu adalah karena kita merasa tidak dibutuhkan. Jadi ada sepi dalam kondisi batin yang bisa diubah dengan langkah-langkah kecil. Yaitu yang tadi saya sebutkan, ya buatlah aktivitas kita sehingga kita punya motivasi, kita punya ambisi, aktivitas kecil lah. Misalnya olahraga, punya hobi, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu dapat mengatasi kesepian kita. Cara lain untuk mengatasi kesepian kita, kalau kita mempunyai komunitas atau teman-teman, ya kita jalan pagi lah, dengan rombongan jalan pagi. Alhamdulillah saya di kompleks saya diangkat menjadi ketua komunitas jalan pagi di komplek. Ya anggotanya mayoritas ibu-ibu, tapi tidak apa-apa karena itu adalah merupakan sesuatu mengatasi kesepian saya. Saya lagi, kesepian itu adalah bukan sendiri, tapi kesepian itu adalah merasa tidak dibutuhkan. Ternyata mereka masih membutuhkan saya, minimal memberi semangat mereka untuk jalan pagi.
mengatasi kesepian juga dengan ngopi-ngopi. Jadi banyak sekali di grup WA kata, yuk kita ngopi-ngopi yuk. Nah, itu mengatasi kesepian, kan dalam ngopi-ngopi itu bukan hanya secangkir kopi yang kita nikmati, tapi obrolan bersama secangkir kopi itu yang sungguh nikmat. Kita bisa ketawa, kita bisa bersenda gurau, dan lain sebagainya. Kesepian menurut saya adalah sinyal bahwa hari-hari itu membutuhkan hal-hal yang terhubung antara satu dengan yang lain. Mengatasi kesepian bukan uang, tapi kebersamaan. Saya katakan lagi, untuk mengatasi kesepian bukanlah uang, tapi kebersamaan. Bangunlah kebersamaan itu sebelum kita menjalani masa pensiun, dan bangunlah kebersamaan itu setelah kita menjalani masa pensiun. Sebagai penutup, saya akan katakan bahwa di usia senja itu, sahabat itu lebih berharga daripada harta. Sahabat itu lebih berharga daripada harta. Sungguh menderitanya bahwa bapak pensiunan yang tidak mempunyai sahabat, walaupun hartanya banyak. Karena menurut saya tawa bersama itu adalah teman untuk umur panjang. Kapan kita tawa bersama, bersenda gurau bersama? Ya, ketika saat kita ngopi-ngopi. Ya, ketika saat kita jalan pagi bersama. Ya, saat kita bisa berkomunikasi dengan komunitas dan terhubung yang satu dengan yang lain. Demikianlah podcast hari ini dengan judul Risiko di Masa Pensiun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Sampai jumpa.